Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Lantang mengatakan akan ada tersangka mafia minyak goreng yang diumumkan hari Senin. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi harus menelan ludahnya sendiri. Karena nyatanya belum ada tuh tersangkanya sampai hari ini. Mendak berdalih menyerahkan semuanya ke Polri. Tapi ketika ditanya ke Polri, mana mafianya Pak? Siapa sih mafia minyak goreng yang dituding Mendak telah melakukan penyimpangan-penyimpangan hingga mengakibatkan rakyat negeri plus 62 menderita? Sampai saat ini jawaban Satgas Pangan Polri masih saja normatif, sedang diselidiki, sedang digali. Padahal Mendak mengaku sudah menyerahkan bukti-bukti permainan mafia minyak goreng ke Polri. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI juga menyerahkan bukti-bukti permainan nakal eksportir minyak goreng ilegal ke Kejaksaan. Tapi ya sama juga mafia minyak goreng yang katanya biang kerok kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di Indonesia belum tampak juga batang hidungnya. Mantan Mendak yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel menyatakan tidak ada mafia minyak goreng di Indonesia. Menurut Gobel yang terjadi adalah masalah tata niaga dan kepemimpinan di Kemendak. Sementara pengusaha memang sudah nalurinya untuk mencari untung sebanyak-banyaknya sehingga pengusaha akan selalu mencari celah dari regulasi yang ada. Ya, selama tidak melanggar aturan maka tidak bisa dikategorikan sebagai mafia. Nah loh, jadi sebetulnya apakah mafia minyak goreng itu betul-betul eksis? Kalau ya, mana wujudnya? Jangan hanya baunya saja dong. Inilah kontroversi selengkapnya. Dicari mafia minyak goreng bersama saya Zilvia Iskandar. Kita sudah temukan dan ini jumlahnya ribuan ton. Dan ini sekarang sudah kami serahkan kepada pihak Polri lewat kabar reskrim. Sudah mulai ditangkap-tangkepin, sudah mulai diperiksa. Ada 3 target yang akan ditetapkan hari Senin. Minyak curah subsidi dilarikan ke industri menengah atas. Minyak goreng curah subsidi di repacking menjadi minyak goreng premium. Dan minyak goreng curah subsidi dilarikan ke luar negeri. Ini akan diumumin oleh polisi. Gitu. Karungin, pasti. Sampai saat ini kami belum mendapat respon apakah Satgas Pangan ataupun di Eksus masih melakukan penelusuran ataupun cross check. Pemirsa, kami sudah mengundang 4 narasumber ke Grand Studio Metro TV pada malam hari ini. Yang pertama adalah Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman. Kemudian berikutnya adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo Bapak Roy Mandey. Selanjutnya ada Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Kadin DKI Jakarta, Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang. Dan juga nanti akan bergabung bersama kami anggota Komisi 6 DPR RI ada Andre Rosiade yang masih kita tunggu kehadirannya. Serta melalui sambungan Zoom ada tenaga ahli utama Kantor Sekretariat Presiden Bapak Edi Priyono. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir bersama kami di Kontroversi. Sebelumnya kami informasikan pemirsa bahwa kami juga sebetulnya sudah mengundang Kemendagri. Maksud kami Kemendak, Kementerian Perdagangan, ada Mendak dan juga jajarannya, tapi sama seperti minggu lalu belum bisa hadir di acara Kontroversi Metro TV. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung mulai ya. Saya akan mulai dari MAKI terlebih dahulu. Karena MAKI kayaknya lebih hebat sebetulnya dari Mendak dan Polri. MAKI kayaknya sudah tahu siapa sebetulnya mafia, bahkan ikut melaporkan ke Kejaksaan. Saya ingin tanya sih ke Mas Boyamin, kenapa Mas Boyamin menurut Anda sampai sekarang nggak ada tuh batang hidung mafia minyak goreng? Belum ada penetapan tersangkanya? Saya kira menunggu waktu aja. Proses itu kan memang ini yang sebenarnya kecelakaan juga bagi Republik ini, terpaksa hukum harus bekerja atas keteledoran, ketidakhadiran pemerintah dalam urusan kebutuhan pokok rakyatnya. Yang teledor dan tidak adil maksudnya gimana? Ya fungsi pemerintahan yang mengurusi minyak goreng misalnya Kementerian Perdagangan atau yang lain-lain. Pada posisi ini kan sebenarnya tidak perlu hukum turun tangan kalau ini benar manajemennya, perencanaannya, mitigasi, terus ya segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat khususnya minyak goreng ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak awal 2021. Jadi salah manajemen ya, bukan mafianya?
Ya dua-duanya mafianya yang Tapi mengambil diawali manfaat. dari manajemen yang buruk. Oh iyalah, kan kalau mafia bisa bekerja, dugaan mafia lah ya, bisa mengambil untung melakukan kegiatannya, kalau tidak ada celah yang begitu lebar kan nggak bisa. Paling hanya ngambil untung dikit-dikit lah bisa gitu. Tapi ini kan untungnya besar betul gitu kan. Jadi misalnya saya tahun 2021 ini sebenarnya dari ujung aja, orang yang membayar bea keluar atas ekspor CPO. Nah, seperti yang saya laporkan tadi ke Kejaksaan Agung ada 8 Ya, perusahaan Maki bilang itu. ada liga besar, apalagi tuh? Nanti ada Liga Tarkam juga nanti Nah, antar kampung. makanya. Apa ini Maki kayaknya sakti banget ya. Bapak-bapak tahu ada liga besar, tahu ada bukti ini itu, sementara kita dari negaranya sendiri belum ada apa-apa. Jadi sebetulnya Maki yang terlalu sakti atau negara yang terlalu takut? Yang paling hebat adalah pembocor-pembocor yang masih punya idealisme di masing-masing lembaga, yang berani berkorban tidak khawatir suatu saat ketahuan misalnya dan bisa aja dapat sanksi, yang membocori Boyamin. Sebenarnya itu yang hebat mereka-mereka itu. Jadi bukan Boyamin. Boyamin itu tidak punya keahlian investigasi sama Berarti sekali. Maki sebetulnya sudah dapat bocoran nih dari internal Polri. Apa? Emang ada bocoran apa, Mas Boyamin? Kalau kepolisian sebenarnya sudah sangat siap, mungkin 3-4 minggu yang lalu kalau mau penegakan hukum. Tapi kepolisian saya dengar mempertimbangkan kalau langsung menegakkan hukum bisa jadi barang menjadi langka. Kalau orang ditangkapi nanti malah tidak ada otoritas untuk mengeluarkan barang dari gudang, direksi ataupun siapapun bertanggung jawab di situ tidak tanda tangan, maka barang bisa membusuk di gudang. Nah, kepolisian lebih humanis di sini, yang penting barang bisa terdistribusi, dan kemudian kalau penegakan hukum mungkin minggu-minggu depan. Oke, Itu yang pertama. Yang kedua, ada ketakutan dari Polri kalau misalnya nanti ditangkap-tangkapi malahan stoknya tidak keluar dari gudang. Masa aparat penegak hukum takut sama yang kayak ginian? bukan begitu, ini kan efek samping. Itu yang diperhitungkan, jangan sampai menyelesaikan masalah timbul masalah baru. Karena apapun nanti kalau seperti itu terus tidak ada barang, nah rakyat yang rugi lagi. Tapi ini kan sudah berlarut-larut. Ya udah, ini kan yang penting kepolisian kemarin memastikan ada barang dulu, nanti kira-kira minggu depan penegakan hukum. Yang kedua Jadi ini adalah, strategi nih maksud Anda ya? ya kedua adalah karena kemarin nampak didrive oleh Menteri Perdagangan, Senin besok ada tersangka. Nah ini nanti kalau ada tersangka mesti akan teriak, saya ini tumbalnya menteri, kan gitu. Menjadi penegakan hukum tidak independen lagi, kepolisian menjaga marwahnya juga gitu. Kalau saya pun misalnya jadi Kapolri akan melakukan yang sama. Minggu depan mungkin bukan Senin, entah Selasa entah Rabu, barangkali mudah-mudahan ada penetapan tersangka. Jadi ini kepolisian penegakan hukumnya benar dan independen, bukan karena di-hire oleh kekuasaan. Kemarin aja Haris Azhar Aziz itu kan sudah narasi bahwa ini kekuasaan dan lain sebagainya, yang apalagi nanti kalau proses-proses seperti itu. Jadi ini kepolisian lebih humanis, saya terima kasih kepada kepolisian yang humanis, tapi memang perlu juga ini kita penegakan hukum ini kan menjadi kembali ke zaman dulu lagi, negara penjaga malam, bukan negara kesejahteraan lagi tujuannya. Dan inilah sebenarnya saya sendiri tidak ingin istilahnya memenjarakan orang, tapi ini jangan terulang lagi, minimal itu aja. Kalau nanti dipetakan, masalahkan terus kemudian nanti bisa jadi para pelaku-pelaku ini didenda dengan keuntungan semua diambil seperti KPPU, kartel segala macam, itu yang akan membuat jerat dan mereka terpetakan gitu sebenarnya. Inilah yang proses-proses yang saya harapkan sebenarnya itu. Saya sebetulnya ingin tanya langsung ke DPR ya, betul tidak kalau menurut Maki polisinya humanis, tapi ini humanis atau sebetulnya takut atau menunjukkan kelemahan malah membuat nanti para mafia semakin sewenang-wenang. Tapi nanti ya, saya ke Bang Sarman terlebih dahulu. Bang Sarman, jadi kan selama ini pengusaha itu kayak seperti menjadi yang tertuduh ya. Kalau disebut mafia ada juga yang mengidentifikasinya itu seperti pengusaha yang bermain di sini. Sebetulnya betul tidak sih ada permainan mafia atau seperti kata Wakil Ketua DPR Pak Rahmat Gobel, ini ya pengusaha nalurinya pengusaha cari untung, bukan mafia, ini naluri pengusaha ada celah ya dimanfaatkan demi untung sebanyak-banyaknya. Iya, pertama saya juga ingin menyikapi ya bahwa kita harus menghentikan saling menyalahkan. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah solusi yang terbaik, itu yang paling penting. Bagaimana supaya ketersediaan minyak goreng menjelang Lebaran ini tersedia dengan harga yang terjangkau. Dan saya juga terus terang saya sangat-sangat prihatin sekali
Ini seolah-olah yang disalahkan ini hanya Menteri Perdagangan. Iya kan? Padahal Menteri Perdagangan itu kan hanya dari sisi distribusi. Oke. Hulunya masih ada. Kementerian Perindustrian ada di sana. Mereka yang punya otoritas untuk mengawasi industrinya. Kemudian Kementerian Pertanian dari sisi perkebunan, dari suku data. Mereka juga ada di sana gitu loh. Kementerian Keuangan Tapi yang juga paling ada di salah sisi menurut saya cukai. tetap Menteri Perdagangan, Mereka Pak. juga ada gitu loh. Artinya bahwa untuk menyelesaikan masalah ini tidak bisa hanya Menteri Perdagangan. Harus terlibat secara sistematis karena ini ada tata niaganya. Tapi harus dicari akarnya kan? Betul. Ah. Nah akarnya ini kan harus terlibat semuanya. Tidak mungkin hanya dari sisi distribusinya. Harus ada dari sisi produksinya. Dari sisi distribusinya. Tapi ada setuju ada tata kelola niaga yang buruk. Nah itu yang harus dilihat. Karena begini Sylvia. Kita ini kan saat ini dalam kondisi ketidakpastian. Perang dagang saat ini sedang terjadi. Perang antara Rusia dan Ukraina ini juga merubah semua sistem daripada perdagangan kita. Termasuk komoditi-komoditi kita saat ini. Semua ini berdampak artinya. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah memang ada mafia apa tidak. Saya tidak berani menyatakan ada mafia apa tidak. Ya kan? Apakah memang tata niaganya ini yang harus kita urai semuanya dulu dari hulu sampai hilir. Ya, sehingga nanti ada celah-celah oknum, tanda kutip ya. Yang memanfaatkan momentum ini kita juga tidak tahu. Inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk mengurai ini. Dan saya yakin nggak bisa hanya Menteri Perdagangan yang duduk di sini. Harus ada semuanya. Tidak bisa hanya Menteri Perdagangan, Tidak bisa. Mas Boyamin. Ya, misalnya begini. Kalau ranking paling atas siapa yang bersalah kalau boleh menyalahkan, bagi saya adalah Menteri Perdagangan. Karena ini rantainya agak panjang, dari kelapa sawit menjadi CPO. Itu jual beli perdagangan. Di sana di Kementerian Perdagangan sudah gampang bisa diketahui tahun 2021 bagaimana saya bisa memetakan ini orang yang tidak punya kuota ekspor melakukan ekspor. Orang yang menggunakan fasilitas logistik berikat itu mestinya harus untuk industri tapi ternyata juga diekspor. Memang ini bagian bisa jadi oknum bea cukai yang bisa meloloskan itu misalnya. Tapi dari tata kelola perdagangan itulah yang paling besar karena nanti dari CPO menjadi minyak goreng menjadi produk olahan makanan minuman menjadi macam-macam lah itu. Jadi Nah, ini, di sana Mas, itu fungsi Kementerian Perindustrian, bukan perdagangan. Perdagangan ini fungsinya distribusi, jangan salah gitu loh. lah distribusi kan berdagang dari satu ke satu itu aja bagaimana tidak ditarik PPN karena ini kawasan berikat yang kemudian harusnya PPN tapi karena ekspor hanya 5%. Ini memang bea cukai tugasnya. Tapi apapun proses ini, Mak, kalau bicara koordinasi, bicara yang paling bertanggung jawab, distribusi segala macam kan memang Kementerian Perdagangan. Jadi saya yakin sepakat yang ranking pertama tetap Menteri Perdagangan dan bagi saya sudah bersuara beberapa kali kalau tidak prudent begini ya sebenarnya kepada Paduka yang mulia Pak Presiden Jokowi diganti. Itu aja solusinya. Sebentar. Jadi oke, itu catatan dari Maki ya. Jadi kalau tidak bisa juga ganti saja begitu? Ya solusi salah satunya. Oke, tapi sebelum itu ya ada hal yang mengganjal karena ketika HET dicabut Pak Roy, tiba-tiba barang-barang bermunculan dan di retail dan retail akhirnya menjadi sorotan dan menjadi pertanyaan apakah retail ikut menahan stok yang ada selama ini? Ya, Mas Sylvia, jadi apa yang terjadi sekarang ini tentunya kita ketahui sedang dalam proses untuk optimalisasi. Kalau kami retail melihat satu hal, satu poin bahwa yang pasti kita harapkan ketersediaan barang ada dulu di retail. Kemudian yang kedua, kalau dibilang yang proses dengan kasus dan segalanya ada yang mengambil kesempatan atau ada yang ikut-ikutan maupun juga karena pride, intangible value itu aparat wewenang yang punya tugas tentunya. Nah kalau kami retail sudah jelas, dari awal kami mendukung untuk harga eceran tertinggi. Kami yang pertama kali melakukan harga eceran tertinggi. Kemudian selanjutnya ketika dicabut kami juga yang berusaha supaya memanggil para distributor produsen bagaimana caranya untuk memenuhi barang. Dan jelas kita nggak mungkin menimbun atau menyimpan karena kita punya gudang terbatas. Kita punya gudang itu terdiri dari barang-barang macam-macam. Nggak bisa hanya dengan minyak goreng, ada beras, ada gula, ada kebutuhan sehari-hari. Kemudian kita sangat gampang toko kita buka terus selama jam operasional gampang disidak, gampang diketahui. Biasanya yang nimbun itu nyimpan ya di daerah-daerah tertentu atau gudang-gudang yang nggak kelihatan. Nah untuk itu kita justru berharap momentum yang seperti ini, mari kita membenahi supaya ke depan tidak terjadi lagi. Dengan apa misalnya? Dengan melakukan audit supply chain misalnya.
Kemudian bagaimana orkestra daripada perdagangan ini khususnya untuk minyak goreng atau kebutuhan pokok lainnya, orkestranya diperbaiki, tata Oke. niaganya diperbaiki. Sebentar. Kita lebih melihat untuk yang kedepannya. Ke depan Nggak iya. bertahan dengan situasi sekarang, biarlah aparat yang bekerja karena memang mereka punya poksi. Oke, sambil mencoba mengurai ya permasalahan yang ada. Jadi Pak Roy, Anda ingin mengatakan bahwa retail, Anda berani menjamin bahwa retail selama ini tidak ada menahan stok minyak goreng sehingga membuat kelangkaan? Tidak ada seperti itu? Anda berani menjamin? Sudah menjamin 100% dan kita sudah klarifikasi. Oke. Karena apa? Selain yang anggota Aprindo ya. Kalau yang selain anggota Aprindo kita tidak tahu karena banyak tradisional warung, tradisional toko yang memang kita nggak bisa monitor. Ya oknum-oknum masih ada tapi kecil-kecil gitu. Oh, kalau oknum dan lain sebagainya kan biar pihak berwajib yang melakukan Oke. penetrasi. Kalau begitu menurut Aprindo yang menyebabkan stok itu susah saat ini apa? Distributornya yang bermain? Ya, pakai istilah bahwa sekarang proses produksinya kan sudah baik menurut informasi. Yang sekarang sedang dibenahi kan irigasinya. Bagaimana supaya yang bendungannya sudah baik, tapi saluran airnya itu Oke. kalau ada yang Jadi yang terhambat. mampat dari produsen apa distributornya apa retailnya nih kalau menurut Aprindo? Kalau kami melihat justru ini semuanya terkait, tetapi yang paling utama adalah distribusinya. Karena distribusi ini yang mengalirkan ke retail modern maupun pasar Menurut tradisional. pengakuan distributor ketika HET-nya masih 13.000 sampai 14.000 nggak ada barang. Kalau nggak ada barang kan kita tahu, ya itu tadi yang masalahnya Buktinya sekarang ketika lagi HET diproses. dicabut barangnya ada langsung. Iya, sekarang kan lagi diproses supaya tahu kenapa itu bisa terjadi. Oke. Siapa yang menyimpan barang, siapa yang menimbun, karena kan penimbunan sudah ditemukan. Oke. Penyelundupan kontainer sudah ditemukan. Sudah ditemukan. Yang membuang- Penimbunan minyak goreng itu liga kecil, yang liga besar itu CPO dijual Iya, ada liga besar, liga ke luar kecil, kata Pak negeri, Bunyamin. gitu loh. Iya. Urusannya baik yang punya kota maupun yang pakai kawasan berikat semuanya. Baik. Ngapain diproduksi ke industri? Kalau bisa jual langsung dapat keuntungan besar dan Oke. hanya kena Intinya 5% dari pihak luar. Intinya kan modus-modusnya ini sudah terlihat nyata di lapangan. Tapi kan pertanyaannya yang melakukan modus-modus itu siapa? Belum kelihatan ini batang hidungnya. Jadi kita berbicara baunya saja tapi bentuknya belum kelihatan. Nah padahal Mendak menjanjikan hari Senin kemarin. Apakah ini hanya sekedar janji palsu? Saya ingin tanyakan ke Bang Andre Rosiade dari Komisi 6 DPR RI yang juga barusan, silakan Bang Andre bergabung. Katanya juga tadi rapat lagi ya dengan Dirjen Perdagangan, ada update terbarukah soal minyak goreng. Bang Andre duduk dulu, nanti kita akan jawab ya apa pendapat dari Komisi 6 DPR. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Oke, baru saja tadi Komisi 6 DPR rapat dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan Distributor. Sudah ada terang, apakah lebih terang sekarang atau masih kusut juga Bang Andre? Masih kusut. Jadi gini, kita rapat tadi mulai jam 2 ya. Pertama dengan Pak Dirjen dan juga Dubulog dan RNI. Itu sesi pertama jam 2 sampai maghrib tadi, sampai sore ya. Di situ teman-teman mempertanyakan soal Permen Perin nomor 8 tahun 2022 yang dipertanyakan oleh teman-teman di Komisi 6 yang semangatnya melangkahi Undang-Undang nomor 7 tahun 2002 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 soal perdagangan. Karena di pasal 4 itu kan kewenangan distribusi itu di pengawasan Kementerian Perdagangan. Tapi di Permen Perin nomor 8 tahun 2022 itu produksi minyak goreng curah lalu didistribusikan D1 dan D2 itu diawasi oleh Kementerian Perindustrian. Seakan-akan Kemendak itu jadi lihat-lihat dari jauh aja gitu loh. Kalau membaca Permen Perin itu tadi rapat siang. Rapat malam tadi kita mengundang distributor. Ada distributor D1 minyak goreng curah. Ada PT Masa Depan Cerah kalau nggak salah tadi namanya. Lalu juga ada tadi distributor, produsen dan distributor produsen dan D1 minyak goreng kemasan Bina Karya Prima. Ya, jadi gini ceritanya. Jadi kita coba mengurai tadi di mana barang ini, karena kan tadi perdebatan kita sama ya, bahwa ternyata setelah ratas diumumkan dan diputuskan bahwa
minyak goreng dikembalikan ke harga keekonomian, simsalabim barang itu ada. Kan itu pertanyaannya. Kenapa barang itu hilang selama ini? Kok tiba-tiba barang itu 1 kali 24 jam barang di toko Bapak rame, di mana-mana ada. Oke, jawabannya? Nah, jawabannya ya kalau kita membaca ya produksi pemerintah dengan Permendak nomor 6 tahun 2002 dengan DPO dan DMO itu kan pemerintah punya data bahwa dia bisa dalam 26 hari mengumpulkan minyak goreng itu 500 juta liter. Bahkan pengakuan distributor dan produsen minyak goreng tadi Bina Karya Prima bahwa dengan DMO dan DPO itu produksi mereka meningkat. Oke. Penjualan mereka meningkat. Jadi? Anehnya ya dan pemerintah punya data nih dengan dokumen lengkap bahwa 500 juta. Di modern retail tempat beliau itu biasanya bapak ini hanya bisa mendistribusikan sebulan itu hanya 25 juta liter. Itu kita hitung ya. Kebiasaan Bapak 25 juta liter. Anggaplah ini di luar kebiasaan. Karena permintaan begitu besar dan animo masyarakat tinggi, anggaplah 2 kali lipat. Berarti 50 juta liter Bapak distribusikan dalam 1 bulan. Nah 450 juta liternya kan di general trading. Bukan di modern retail. Nah ini yang menariknya. Kalau di modern retail kan mau nggak mau kan memang jual harus 14.000 karena sesuai AET. Nah yang di modern retail itu sudah permintaannya banyak, di general trading itu permintaan, barangnya nggak ketemu. Nah itu jadi catatan kita. Yang kedua yang menarik. Jawaban dari distributor jadi apa Bang Andre? Jawaban mereka apa alasannya? Mereka kalau distributor sudah menyatakan, baik tadi produsen dan D1, tadi menyampaikan bahwa mereka bisa mempertanggungjawabkan, ada datanya. Mereka mengaku sudah mendistribusikan. Iya, kalau yang menjual ke modern trading itu gampang dilacak. Semua terregister, ada datanya. Dan mereka siap mempertanggungjawabkan. Oke, kalau datanya ada secara kertas, di lapangan datanya berbeda. Kenapa? Dugaan kita, ini barang nyangkutnya dari D2 ke general trading. Nah makanya tadi dalam rapat, saya mengusulkan untuk melakukan, kalau minggu lalu kan sudah masuk dengan kesimpulan rapat, audit investigasi BPKP untuk harga pokok produksi minyak goreng maupun kelapa sawit CPO. Nah tadi saya juga mengusulkan dalam rapat, untuk melakukan audit investigasi rantai distribusi. Nah itu sudah masuk catatan rapat karena kita kan rapat RDPU. Nah nanti dalam rapat kerja minggu depan dengan Menteri Perdagangan itu kita akan jadikan kesimpulan rapat untuk audit investigasi dengan BPKP rantai distribusi. Nah dugaan kita mungkin disampaikan ada penyeludupan ya, ada penyeludupan kemungkinan, lalu ada juga minyak goreng yang harusnya untuk rakyat dipakai untuk industri. Jadi ini permainannya diduga di D2 ke D3. D2 ke D3. Mungkin Pak Roy bisa menjelaskan itu. Itu satu tuh Mbak. Ada lagi yang menarik nih. Tadi ada distributor D1 minyak goreng curah. Kita tanya dong ke distributor minyak goreng curah. Karena ujung tombak keputusan pemerintah dengan Permendak 11 tahun 2022 dan Permen Peri nomor 8 tahun 2022. Tentu minyak goreng curah ini yang jadi ujung tombak di mana rakyat bisa menikmati Rp14.000 per liter minyak goreng curah. Saya tanya tadi ada PT Masa Depan Cerah. Saya tanya, Bapak sekarang sudah seminggu lebih, sudah bisa jualan nggak minyak goreng curah dengan HET 14.000? Dia bilang belum. Kenapa belum? Karena ada mekanismenya, mereka harus daftar SINAS. Saya tanya, Bapak sudah daftar SINAS nggak? Yang mendaftarkan saya adalah produsen minyak goreng. Nah, saya kata sudah didaftarkan, tapi saya belum dapat register. Nah, kalau saya dapat register, saya akan mendaftarkan lagi D2 saya ke SINAS. Ini masih panjang ternyata. Problemnya banyak ternyata. Semakin kita dengarkan, semakin bingung ini. Nah, ini saya sebagai anggota DPR harus menyampaikan kepada rakyat. Saya ingin tanya dulu ya ke Bang Andre, tahan dulu. Pak Roy mungkin sebagai pelaku retail ini lebih paham jalur distribusi, rantai distribusinya seperti apa. Karena Anda yang menerima barang dari distributor itu. Maksudnya apa itu D2, D3, ada sumbatan, general trading dan sebagainya? Jenis pasar di Indonesia ada 2, modern trade dan general trade. Pasar modern dan pasar tradisional. Sumbernya sama, produsennya sama. Tapi yang masuk ke retail modern adalah distributor 1, D1. Distributornya produsen, biasanya ada yang terafiliasi dan ada juga yang distributor yang independen. Secara ini apakah dia seperti tangan pertama dari produsen? Ya, ada yang terafiliasi dengan produsen minyak goreng tapi ada yang berdiri sendiri. Ya. Kemudian dari D1 itu kirim ke
gudang kita, gudang utama kita disebut distribution center. Distribution center atau gudang utama kita kirim ke toko, selesai. Itu modern trade. General trade itu berbeda. General trade dari produsen ke D1, distributor utamanya, kemudian ke distributor 2, agen, dan ada yang pakai distribution 3, sub agen. Nah, baru ada yang D4 itu yang Pak Andri bilang itu spekulan, yang punya uang gede beli DO. Nah, D2, D3 dan spekulan ini yang tidak bisa terdetek terkadang. Karena apa? Karena ini bisa berasal dari pemilik uang besar. Oke. Ya, siapa yang punya uang beli DO. Kemudian yang kedua bisa juga diindikasi dari ciptaan. Ciptaan siapa ya? Ciptaan pelaku usaha. Oke. Ya, distributor atau produsen, diindikasi seperti itu. D2, D3. Bisa juga memang ya dari pedagang pasar yang memang menciptakan status dirinya itu sebagai agen atau subagen. Oke, jadi memang ada berapa lapis ya? Beberapa lapis. Pak Roy ya? Oleh karenanya tadi kami usul dan sesuai tadi yang dibilang Pak Andri, bahwa perlunya audit supply chain. Nah, artinya gini, Sil. Ya. Berarti kalau kita mendengar penjelasan dari Andre tadi, sebenarnya dari produsen itu clear ya pendistribusiannya berarti. Iya kan? Bahwa sampai ke tahap pendistribusian ke bawah itu sebenarnya clear dari produsen. Nah, tinggal saya tahap distribusinya nih ke pasar modern dan pasar tradisional. Nah, di pasar tradisional ini yang tidak terdeteksi dan jumlahnya sangat besar sekali itu loh. Ini kita makin bingung nih. Ini kemana gitu loh. Nah, ini saya rasa ya apakah ini yang disebut dengan mafia itu saya juga tidak Oke, tahu sekali juga lagi, ya. apakah ini yang disebut dengan mafia? Sebentar, saya punya satu narasumber lagi, ada Pak Edi dari KSP. Saya ingin tanya dulu, kan kita taunya ada mafia-mafia itu juga tidak lepas dari mulutnya Mendak sendiri yang bilang ada mafia. Sementara Mendaknya tidak bisa memenuhi janjinya juga. Kalau Istana melihat Mendaknya seperti ini, sudah janji tapi tidak bisa terpenuhi, apa sikap dari Istana, Pak Edi? Saya tidak dalam kapasitas mewakili istana ya. Saya mewakili KSP, kantor staf presiden. Dan saya juga tidak dalam kapasitas untuk menilai pernyataan Menteri Perdagangan ya. Tapi yang jelas adalah bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan, Pak Helmi. Dan ya kalau penegak hukum kan bekerja berdasarkan bukti-bukti. Dan kalau tadi kan banyak istilah yang muncul, ada mafia, ada kartel, ada penimbunan, ya, kemudian ada penyelundupan, kemudian penyalahgunaan yang minyak goreng yang katanya ke rumah tangga, ke industri dan sebagainya. Ya diselidiki saja dan itu kan kewenangan penegak hukum, itu pertama. Yang kedua, ini udah lewat bukan masalah itu. Kan kita bicara tadi itu kan dalam konteks minyak goreng kemasan. Kan sekarang minyak goreng kemasan kan udah banyak di pasar. Jadi itu kan yang sudah lewat. Nah, kalau memang ada dugaan segala macam tadi, mafia, kartel dan sebagainya, diselidiki saja gitu. Jadi ya kita tunggu saja. Yang jelas kalau sekarang kan barangnya sudah ada, jadi itu udah lewat. Dan seperti yang tadi disampaikan Mas Andre kan, untuk ke depan justru sekarang yang menjadi tantangan adalah minyak goreng curah kan, karena justru itu yang menjadi titik kebijakan pemerintah saat ini. Kami sebetulnya sudah mengundang nih Pak Edi, kami sudah mengundang dari Polri juga untuk melihat sebetulnya sudah sejauh mana penyelidikan yang dilakukan Polri. Tapi sama dengan Kemendak tidak datang juga, tidak bisa hadir lah katanya seperti itu ya. Gimana? Jadi Bang Andre, Mendaknya gimana? Janjinya belum terpenuhi nih? Jadi gini, saya tanyakan tadi sebelum pergi ke Metro TV ini kan saya meninggalkan rapat nih. Dan rapat itu selesai pas saya keluar pintu tol. Jadi saya keluar dari rapat ikut Zoom ya. Jadi saya tanya sama Pak Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, kan Pak Menteri janji waktu rapat kerja Kamis minggu lalu persis nih, Iya. kontroversi minggu lalu, bahwa akan diumumkan Senin. Ya, lalu pas Senin dikejar oleh wartawan di rapat DPD RI, beliau katanya bilang 1-2 hari. Nah, saya bilang nih Kamis, kalau 1-2 hari kan Selasa Rabu tuh, anggap. Hari ini Kamis saya bilang. Gimana Pak Oke? Saya bilang, Pak Dirjen, ini barusan nih, paling ya sejam yang lalu lah saya tanya. Lalu beliau bilang, kami dari Kementerian Perdagangan sudah menyerahkan barang bukti, dugaan-dugaan itu ke aparat penegak hukum. Bagi kami rasa dari Kemendak barang bukti itu cukup. Mungkin di aparat kepolisian menganggap barang buktinya belum cukup. Itu jawaban Pak Oke Nurwan, mungkin bisa dilihat rekaman
rapat tadi yang 1 jam lalu kalau nggak salah beliau jawab. Jadi udah saya tanya tadi itu. Karena banyak juga yang bertanya, kan janjinya Pak Menteri. Nah saya tanya, bagaimana koordinasinya? Saya bilang, kami sudah menyerahkan semua. Mungkin kalau bagi kami ini sudah kami anggap cukup barang bukti bahwa ada dugaan pidana, tapi mungkin bagi pihak kepolisian belum. Sebetulnya kan beda ya? Itu tadi ditanyakan nggak bahwa sebenarnya ada penyidik pegawai negeri sipil di Kementerian Perdagangan. Berdasarkan data aja 2016 mereka sudah melantik 60 orang dan bertambah tiap tahun. Kalau berkaitan undang-undang perdagangan itu ada tindak pidana perdagangan dan penyidiknya itu memang spesialisasi tindak pidana perdagangan dan tindak pidana perlindungan konsumen. Yo, mestinya malah ditangani sendiri. Ya mereka gitu. Kenapa tidak dikejar ke sana tadi? Ada dirjennya Pak Ferry. Kita sudah ingatkan minggu lalu juga sudah kita bahas pasal 127 kalau tidak salah. Ya pasal 29 dan pasal 147 kalau nggak salah itu bahwa saya lupa pasalnya 127. 106, 107 kalau tindak pidananya. Itu 5 tahun. 5 tahun penjara dan denda 50. Itu sudah kita bahas minggu lalu di kontroversi. Ini kita udah minta. Tadi juga sudah kita ingatkan untuk dirjennya apa nama jabatannya? Penegakan hukum di sana. Penegakan hukum Pak Ferry namanya untuk coba bekerja. Udah kita ingatkan. Tapi yang disampaikan katanya Bang Bonyamin diserahkan kepada kepolisian semuanya. Itu Padahal punya penyidik kalau sendiri, maksudnya begitu. Berani penyidiknya di sana, setidaknya mereka bisa belajar. Mumpung ini momentum, meskipun saya anggap mungkin liganya liga tarkam lah, antar kampung kira-kira gitu. Bukan masuk yang liga kecil maupun liga besar. Tapi sebenarnya inilah sebenarnya jangan sampai akhirnya Polri kesannya didrive oleh Pak Menteri sehingga kemudian kepolisian menjadi seperti tidak mau seperti didikte gitu. Baik. Jadi ini Polisi kesannya di drive sementara Mendak kesannya selalu memberikan janji-janji palsu tapi tidak bisa terpenuhi. Kita akan bahas lebih jauh lagi beberapa topik kontroversi harus tidak terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Saya ingin kembali ke Mas Boyamin yang mencicil-cicil terus nih. Satu persatu dibongkar dari liga kecil ke liga besar. Kenapa harus dicicil, Mas Boyamin? Kan padahal Anda bisa membantu ini penegak hukum untuk langsung saja. Penegak hukum juga pasti ada kejenuhan-kejenuhan karena perkaranya banyak. Kalau saya berikan semua malah mulainya dari mana? Masyarakat juga kita perlu cerahkan dari proses penegakan hukum itu, maka memang kebiasaan saya mencicil sejak dulu gitu. Karena masyarakat juga biar tercerahkan, tidak terlewatkan aja. Misalnya minggu depan saya akan membuka data pembeli CPO kita yang ada di luar negeri ini namanya pasti pakai PTE Ltd, ini limited ini, perusahaan-perusahaan Singapura. Ini aja satu perusahaan aja membeli sampai sekitar 30-an, sampai di angka itu hampir 1 triliun lebih. Dan itu kalau dikenakan PPN 10% itu seratusan miliar yang hilang. Karena yang dibayar cuman bea keluar 5%. Harusnya kawasan pusat logistik berikat itu tadi harusnya ke industri diolah, ada PPN di situ, tapi karena langsung CPO-nya diekspor, maka hanya kena bea keluar 5%, kehilangan 10%. Oke. 10% dari ini aja itu sudah kelihatan. Yang paling bertanggung jawab di situ siapa, Mas Boyamin? Ya? Yang paling bertanggung jawab di situ meloloskan itu? Ya kalau di sini kawasan pusat logistik berikat itu kewenangan bea cukai. Jadi kalau kemarin itu kewenangan lembaga lain yang liga besar kaitannya dengan kuota itu kan itu di Kementerian Perdagangan. Tidak punya kuota tapi mengekspor. Punya kuota kecil mengekspor besar. Punya kuota besar mengekspor lebih besar lagi CPO. Ya bahan bakunya hilang. Okay. Terus kemudian di pusat logistik berikat ini harusnya menjadi diolah industri, tidak diolah karena apa? Langsung jual aja untung ngapain? Ya. Ngapain lagi diolah, untungnya bisa lebih besar tanpa ini diolah. Aja, Oke. Saya keliling kemarin kebetulan diundang suku Dayak jadi tokoh kehormatan, jadi saya keliling Kalimantan dapatlah data-data begini. Gitu loh. Jadi dan kemudian ada banyak kerugian yang ditimbulkan, misalnya karena ini tidak ada tadi ke industri itu kerugian negara sampai di angka di Kalimantan aja 5 sampai 6 triliun. Dan saya berharap mengimbau sebenarnya lewat Metro TV ini
teman-teman yang ada di Sumatera yang lebih besar lagi, pasti akan juga saya kejar dan akan ketahuan. Perkiraan saya itu 10 triliunan itu. Baik. Serahkan data kepada Kejaksaan Agung. Oke. Seharusnya Bagaimana ekspor CPO. Baik. Dan itu segera. Seharusnya kan tugas utama mengejar-ngejar ini sebetulnya bukan di Maki, tapi kita terima kasih ke Maki. Tugasnya penegak hukum gitu ya. Saya ingin tanya ini Tapi ke gini, Pak Edi. tapi sebenarnya data ini semua di Kementerian Perdagangan ada. Sudah ada sebetulnya. Ada. Oke, Wong jadi ini bukan saya hal bocoran baru. dari orang dalam gimana? Pak Tapi Edi, gini, Sil. sebentar saya harus ke Pak Edi dulu, Bang Sarman, karena harus disudahi dengan Pak Edi. Pak Edi, saya ingin tanya, tadi kan Pak Edi bilang ya kita serahkan kepada Polri, kita tunggu Polri bekerja. Sementara ini data seperti sudah ada di mana-mana, bertebaran, Kementerian Perdagangan sendiri sudah punya. Tapi apakah betul ada indikasi bahwa memang Polri sengaja untuk belum mengumumkan tersangka karena takut nanti stoknya malah ditahan oleh pengusaha atau oleh mafianya kalau misalnya tersangkanya diumumkan. Apakah betul KSP juga melihat ada indikasi ketakutan-ketakutan ini sehingga tersangkanya belum diumumkan sampai sekarang? Kita Pak Edi? nggak mau komen ke situ lah. Saya justru ini bingung. Saya ngikutin diskusi ini terus terang aja saya bingung. Jadi tadi kan dibilang pertamanya produksinya nggak masalah. Masalahnya di distribusi. Kalau produksi minyak goreng itu tidak masalah, berarti tidak ada masalah dengan bahan baku, gimana sih? Gitu loh. Bahwa ekspor kita besar, CPO-nya besar itu iya, tapi kalau benar bahwa itu terlalu banyak diekspor sehingga kekurangan bahan baku, produksi minyak goreng kan terganggu. Lah katanya minyak goreng produksinya nggak terganggu, terus gimana? Bingung juga saya ini. Jadi sebenarnya masalah yang mau dibicarakan ini apa? Gitu loh. Kalau mafianya mau mafia yang mana gitu. Bahwa ada masalah di dalam ekspor CPO dan sebagainya ya mungkin saja dan silahkan diusut. Tapi kalau dilihat dari data-data dan yang tadi barusan dibicarakan di segmen sebelumnya, katanya kan produksi oke. Yang masalah distribusi. Kalau produksi oke ya berarti bahan bakunya oke dong. Masa bahan bakunya kurang produksinya bisa banyak? Kan nggak bisa. Jadi mungkin itu dua masalah yang berbeda itu. Antara yang tadi disampaikan oleh Pak Boyamin, dugaan pelanggaran hukum di dalam ekspor CPO dengan masalah mafia minyak goreng yang kelihatannya adalah masalah distribusi, itu mungkin dua hal yang berbeda. Bisa saja sama-sama pelanggaran tapi ada dua hal yang berbeda. Karena memang kan ngerti, modus-modusnya jadi banyak ya Pak Edi ya, disampaikan oleh Mendak modusnya itu ada migor curah subsidi dilarikan ke industri menengah, migor curah subsidi di repacking jadi migor premium, migor betul. curah subsidi dilarikan ke luar negeri, modusnya kan memang banyak. Ya bisa, tapi itu semua minyak goreng bukan CPO. Jadi yang disebut Semua oleh itu, Mas semua- Boyamin ini beda soal dan menurut Anda Beda. Saya Gimana nggak bilang itu? nggak ada pelanggaran loh. Itu gimana beda Mas itu. Boyamin? Ya memang saya bedakan kan. Yang liga besar itu CPO, liga kecil adalah minyak goreng. Kan memang modus-modusnya macam-macam. Kalau minyak goreng itu seperti yang sudah kita bongkar adalah menjual minyak goreng, ternyata membeli dari masyarakat dengan harga tinggi pun diambil karena dijual ke Hong Kong bisa 3 sampai 4 kali lipat dan kemudian ditulis dalam dokumen adalah sayuran. Itu liga kecil untuk minyak goreng. Saya sekarang minggu ini fokus ke CPO liga besar. Bagaimana ini misalnya ada 8 perusahaan ini industri besar semua yang menggunakan fasilitas jenis PLB. Ini inisialnya yang ambil belakang AN, AA, terus juga TY, AL, semua ada kok di sini. Terus penanggung jawabnya siapa, ini di mana kotanya, Supaya tidak macam semakin ada semua. bingung, Bang Sarman, kalau tadi yang dipersoalkan Boleh nggak sebentar? Iya. Sebentar. Saya sebagai Andre, sebentar. Pak. Bang Sarman dulu, Ini baru. barang dari Kementerian Enggak, jadi gini, Perdagangan, Dre. datanya. Saya ingin sampaikan dulu begini. Kita ini kan bicara bahwa stok minyak goreng dalam negeri, ya kan? Artinya Pak Boyamin, Ya, gimana? kita nggak perlu mempermasalahkan ekspor CPO sejauh bahwa kebutuhan dalam negeri terpenuhi, kan begitu? Nggak perlu kita sampai jauh-jauh di sana. Kecuali misalnya bahwa kebutuhan dalam negeri kita ini tidak terpenuhi, Bapak bisa permasalahkan dalam hal ini. Kemarin Ini sebenarnya langkah hampir 1 bulan itu kan Nah. tidak terpenuhi Pak. Kurang apa lagi buktinya Pak? Enggak, sekarang Karena ini itu kan- CPO di ekspor besar-besaran ke luar negeri. Sehingga langkah itu bahan bakunya nggak ada. Di atas kertas saat stoknya ini- memangnya harusnya terpenuhi, tapi kenyataannya tidak. Saat ini bukan lagi masalah ekspor CPO yang kita permasalahkan. Dari produsen, barang ini sudah clear tadi. Ya kan? Bahkan masih ada 200 juta liter yang ada di tangan D2, D3, D4 dan seterusnya. Itu menurut hemat saya yang perlu saat ini diteliti. Nah, apakah dalam perjalanannya nih, tanda kutip ya, karena kalau di sini ada permainan, berarti ini kan dananya besar sekali. Nah, mungkin Pak Andre di DPR, apakah mungkin
minyak curah ini dimainkan di bawah, dijadikan menjadi minyak kemasan. Jadi gini. Memungkinkan apa Jadi tidak? gini, Ini kan juga jadi bisa gini. terjadi Boleh dalam saya hal jelas ini. ya? Ya, silakan Bang Andre. Jadi gini Bang, itu cerita 500 juta liter itu cerita waktu DMO dan DPO dilaksanakan. Ya, jadi di Februari yang lalu itu pemerintah berhasil mengumpulkan 500 juta liter. Padahal kebutuhan dalam negeri sebulan itu hanya 327 juta liter. Seharusnya barang berlebih dan berlimpah. Surplus banjir tuh barang. Nah, bahkan kenyataannya kan barang itu tetap langka. Itu yang jadi pertanyaan. Makanya ada versi Bonyamin, versi yang lain bahwa barang ini diseludupkan, barang ini dipakai untuk industri. Nah, itu yang lalu. Nah, kebijakan yang baru pemerintah sekarang bahwa mengembalikan ke mekanisme pasar. Nah, saya mau cerita, setelah dikembalikan ke mekanisme pasar, ya, tadi ada distributor kita undang, distributor D1 minyak goreng curah. Saya tanya dong, berarti Bapak ujung tombaknya. Karena kebijakan pemerintah setelah ratas bahwa minyak goreng kemasan itu dikembalikan ke mekanisme pasar, minyak goreng curah ini wajib HET 14.000 di pasar. Jadi konsumen, rakyat harus beli 14.000, kan begitu. Saya tanya dong sama D1 tadi, Bapak sebagai D1 minyak curah, apakah sudah menjual minyak goreng curah Ternyata sesuai tidak. dengan HET 14.000 itu? Belum Bang Andre, kata dia. Kenapa belum? Karena itu ada mekanismenya. Saya harus produsen minyak goreng harus mendaftarkan saya ke SINAS. Ya, Maksudnya Sistem apa tuh? Informasi Industri Nasional, SINAS namanya. Sesuai Permen Perin 8 tahun 2022 yang baru ini. Nah, Bapak sudah didaftarkan belum? Saya sudah didaftarkan, tapi sampai sekarang nomor registrasi saya belum keluar. Nah, kalau seandainya rumus registrasi saya sudah keluar, saya harus mendaftarkan lagi D2 saya ke SINAS. Jadi intinya kebijakan itu belum berjalan secara maksimal. Intinya gini Bang, kita nih saya. Lagi-lagi hanya di atas kertas. Sebentar boleh Pak, menanggapi biar Pak selesai Silvi. dulu Pak. Jadi intinya apa? Kami di DPR tuh ingin, kepentingan kami di DPR hanya satu. Bagaimana rakyat bisa mendapatkan minyak goreng curah. Apalagi mohon maaf Pak Edi, bukan Pak Edi aja partai pendukung pemerintah. Kami juga partai pendukung pemerintah. Gagal ini kita digebukin juga. Jadi kepentingan kami mendukung pemerintah juga untuk mencari solusi. Nah, ini yang kita telusuri terus dan ini belum ketemu barangnya. Belum ketemu sampai sekarang. Oke, Pak Edi Solusinya. ditanggapi Pak Edi? Ya, memang betul itu juga menjadi concern kami dan sampai tadi pagi kami rapat di KSP menjadi concern kami. Kemudian siangnya kami cek ke Kementerian Perindustrian sampai malam, sampai dengan Satgas Pangan juga Pak Helmi. Jadi memang sore tadi itu baru dilakukan penandatanganan kerjasama antara produsen dengan BPD PKS. Karena untuk penyediaan minyak curah dengan harga 14.000 itu resminya adalah nanti produsen minyak goreng itu menjalin kerjasama dengan BPD PKS gitu untuk itu baru tadi sore sudah ada 45 perusahaan atau produsen minyak goreng curah yang Berapa perusahaan Pak? 45. 45 Pak yang untuk sore seminggu tadi, lebih posisi saya ratas tadi. baru seminggu lebih ratas berarti ya Pak, baru tanda tangan ya. Berarti baru itu kan. gelabakan sekarang ini, dulu-dulu kemana Pak? Ya bukan kapasitasnya untuk jawab. Saya hanya menjelaskan bahwa kenapa yang tadi dibilang Pak Andri itu kenapa belum jalan, memang belum gitu. Nah jadi kita bukan berarti saya bilang benar itu harusnya begitu, nggak begitu ya. Tapi memang prosesnya begitu. Ada 45 yang sudah menandatangani. Nah itu yang masih mengantri ada 25 karena yang mendaftar itu sudah 70 produsen. Boleh bertanya Pak Edi? Sebentar, Ya. Mas Boyamin. Yang berkaitan dengan Sanfako mereknya PTPN itu sudah tidak produksi hampir 2 bulan Pak. Bagaimana itu? Tugasnya pemerintah menghidupi BUMN juga nggak kelihatan di situ. Gimana Pak? Ini lain lagi itu Pak, lain lagi itu. Makanya titipan pertanyaan ini Pak. Enggak itu apa itu? Oke, karena Mereknya kita harus apa? menyudahi dengan Pak Edi di sini. Nanti kita telepon PTPN habis ini. Intinya kan kalau kita lihat dari penjelasannya kenapa berjalan begitu lambat, itu menjadi pertanyaan kita. Butuh ada solusi segera yang bisa dieksekusi Pak Edi. Dari KSP, dari pemerintah bagaimana mendorong supaya betul-betul lah itu cepat jelas. Itu yang tadi saya mau sampaikan terakhir. Jadi kami udah kirim tim ke lapangan, sekarang sedang di Surabaya, ketemu dengan produsen dan ketemu dengan distributor. Mereka besok sudah mulai mendistribusikan barang. Karena sore ini tadi PKS-nya, perjanjian kerjasamanya sudah ditandatangani, besok mulai mendistribusikan. Kita awasi dan saya sudah koordinasi dengan
Pak Helmi dari Satgas Pangan. Besok kita akan mulai awasi distribusinya itu. Itu aja sih mungkin kalau Oke, mudah-mudahan nanti waktunya. kalau diawasi juga betul-betul ya pengawasannya bisa Ya. berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Dan Bapak-Bapak kita harus sudah terlebih dahulu, nanti saya akan berikan kesempatan kepada masing-masing untuk menyampaikan closing statement-nya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Kontroversi. Sudah lebih dari 1 bulan terjadi kelangkaan, tapi diskusi kita juga belum bisa mengurai juga sebetulnya benang kusutnya itu ada di mana, siapa yang paling bertanggung jawab, barang itu ada di mana. Tadi kita juga baru mendengarkan fakta, tekennya juga baru sekarang, pantesan 14 ribunya belum bisa diterapkan. Jadi solusinya apa sih sebenarnya dari kacamata Aprindo? Ya, kalau kami pelaku usaha yang langsung hubungan dengan masyarakat, yang setiap hari masyarakat mencari dan membeli minyak goreng, kita berharap, apalagi mau menuju HBKN, kita harus bisa nerobos. Ya, segala yang dinamika dengan, ya tadi dikatakan baru diteken, kemudian juga baru dilihat lagi nanti proses ke agennya, teken lagi, itu semuanya ada teken meneken, itu ada proses. Kedaruratan kita sangat penting saat ini ketika kita sudah akan masuk HBKN. Jadi ini perlu ada menerobos atau bertahan. Nah, bertahan itu nggak akan menyelesaikan. Artinya bertahan biarlah aparat yang melakukan prosesnya. Penyelundupan, ada yang buang ke laut lah, kemudian penimbunan dan lain sebagainya. Baik. Itu biar aparat. Tapi kalau kita pelaku usaha berharap ketersediaan barang itu yang utama dulu. Ya. Ya, kestabilan harga nanti yang kedua, mekanisme pasar ya. Tergantung dengan masyarakat yang menjustifikasi kalau kami di kemasan. Baik, oke. Kemudian yang curah didiskresikan karena memang ini darurat, bagaimana caranya supaya cepat sampai ke masyarakat. Darurat bulan Ramadan sudah di depan mata, Bang Andre. Jadi apa yang bisa dilakukan DPR nih untuk mendorong pemerintah? Iya, DPR udah begitu nyinyir, ya. Apa kurang nyinyir ya, kita baru selesai rapat ini barusan untuk mengawal ini. Intinya ini Mbak, sekarang pemerintah sudah mengambil keputusan yang tadi saya sampaikan. Ada Permendak nomor 11 dan juga Permenperin nomor 8. Harapan kita 2 permen ini bisa berjalan, ya. Tapi memang kita baru ngeh akhirnya kenapa HET 14.000 curah itu belum ditemukan di pasar. Ternyata pengakuan Pak Edi itu baru tanda tangan antara produsen minyak goreng dengan BPD PKS. Ya sudah. Nah, tentu butuh proses. Nah, saya berharap terus terang ini jangan sampai pas bulan Ramadan ini masih sulit. Ya, itu satu ya. Karena terus terang, yang ngincar minyak goreng ini bukan rakyat Indonesia aja. Muslim country di seluruh dunia ngincar minyak goreng ini karena ini mau masuk bulan suci Ramadan. Itu satu. Yang kedua adalah kalau memang ini tidak selesai ya, juga dalam 2 minggu ke depan, tidak salahnya kita mengambil keputusan ekstrim. Apa keputusan ekstrim itu? Stop ekspor CPO. Indonesia ini, Mbak tahu nggak Arab Saudi itu produsen minyak dunia terbesar. Nggak pernah kita dengar orang Arab Saudi kesulitan minyak. Indonesia produsen terbesar minyak goreng CPO di dunia 49 juta ton. Tapi kita seperti ya tikus mati di lumbung padi. Nah, saya mengusulkan kalau seandainya 2 minggu ini tidak selesai ya, kita usulkan saja ambil keputusan ekstrim demi bangsa, demi rakyat, stop ekspor CPO. Nanti pengusahanya nggak setuju. Nah, Bang pengusaha Sarman? pasti tetap untung, Mbak. Nggak ada, karena sekarang ekspor CPO pun, Bang Sarman ini harus bayar $575. Oke, waktu kita terbatas, Gitu loh. silakan Bang Sarman closing statement. Iya, tentu harapan kami yang pertama adalah ego sektoral kementerian ini harus dipangkas. Harus satu kata, seluruh kementerian terkait, perdagangan, perindustrian, pertanian di bawah komando FNKO, ini harus satu kata, segera tuntaskan ini. Masyarakat menunggu karena beberapa hari lagi kita memasuki bulan puasa dan Ramadan. Ya. Dan itu bukan hanya minyak goreng. Tentunya, tentu masih ada komoditas pangan yang lain. Ini harus diantisipasi oleh pemerintah dari sisi demand dan supply. Oke, terakhir Maki? Ya pasti klise penegakan hukum segera, itu aja. Dan itu kepolisian, kejaksaan, nanti PPNS di Kementerian Perdagangan,
Dan mungkin bulan-bulan awal Ramadan kalau tidak ada yang jalan ya saya gugat pra peradilan. Itu pasti itu kan. Baik Kejaksaan Agung, mau kepolisian maupun PPNS-nya. Saya ingin mendrive pertama kali minggu depan mungkin saya gugat PPNS-nya karena membiarkan terjadi pelanggaran undang-undang, tindak pidana perdagangan di situ, tindak pidana perdagangan pasal 106, 107 jelas berkaitan dengan penimbunan-penimbunan. Itu sudah ada ancaman 5 tahun yang bisa ditahan. Perlindungan konsumen misalnya dari curah di repack itu di kemasan itu sudah termasuk perlindungan konsumen, sudah kena juga di situ. Nah, berikutnya adalah Oke, waktu ini kita sudah habis nih, Mas Boyamin. Ya. Waktu kita sudah habis, singkat, terakhir. Ya, hanya saya ingin berharap ada pansus untuk nanti juga biar adil, biar bisa manggil Menko Perekonomian juga. Yang berikutnya adalah, ini bukan solusi, tapi menakut-nakuti. Karena bentar lagi bisa jadi gula pasir juga akan langka. Dan pemerintah gerabakan lagi gitu. Jangan sampai. Baik. Semuanya perlu diantisipasi ya tadi, tapi kita berharap secepatnya kalau bisa setelah ini akan ada perbaikan-perbaikan lagi karena bulan Ramadan sudah di depan mata. Kita menanti solusi dari negara. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Kontroversi. Saya Zilvia Iskara pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV,